Sebagaimana yang sering diberitakan, ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran diutus di 4 wilayah, yakni Jazirah Arabia, Irak, Mesir, serta Syam, dan Palestina. Nabi dan rasul yang terbanyak adalah diutus di wilayah Syam dan Palestina. Jumlahnya mencapai 12 orang. Sami bin Abdullah Al-Makhluts dalam kitabnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rusul menyebutkan, semua nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah bertugas untuk menyeru umat manusia agar senantiasa beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan, serta menjauhi segala keburukan. Mereka semua membawa bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Tentu ada pertanyaan besar, mengapa Nabi dan Rasul banyak diutus Allah di Syam dan Palestina? Apakah sudah begitu sesatnya umat manusia sehingga Allah mengutus banyak Nabi dan Rasul pada kedua daerah tersebut? Masalah sesat atau tidak sesat, semua itu tergantung keyakinan. Lalu, apakah Nusantara dulunya tidak pernah sesat? Mari kita kupas agama atau kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum datangnya orang Arab. Kami sarankan untuk menonton video sebelumnya, di sana sudah dijelaskan bagaimana mengejutkannya cara sembahyang masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam. Video ini hanyalah lanjutan, dan untuk memberikan bukti konkret dari video sebelumnya. Dulu, di Nusantara ada sebuah kepercayaan yang memuja sesembahan utama, disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong. Orang Jawa dan Sunda wiwitan, mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, Tan keno kinoyo ngopo, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu, atau To, yang bermakna daya goib, dan bersifat adikodrati. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunda kuno juga Melayu kuno, kata Taya artinya kosong atau hampa, namun bukan berarti tidak ada. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Tan keno kinoyo ngopo, sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Ia ada, tetapi tidak ada. Dalam sistem ajaran Kapitayan yang begitu sederhana waktu itu, Sang Hyang Taya tidak bisa dikenali, kecuali ketika muncul dalam bentuk kekuatan gaib yang disebut Tu. Tu adalah bahasa kuno yang artinya benang atau tali yang menjulur. Tu inilah, yang dianggap sebagai kemungkinan pribadi Sang Hyang Taya. Tu, kemudian diketahui mempunyai sifat utama yaitu sifat positif dan sifat negatif. Yang baik bersifat terang, dan yang tidak baik begitu gelap, namun dalam satu kesatuan. Tu yang baik disebut Tuhan, dan Tu yang tidak baik disebut hantu. Tu bisa didekati, ketika dia muncul di dunia dalam sesuatu yang terdapat kata-kata Tu. Seperti Watu, Tugu, Tunggak, Tunggul, Tuban, dan sebagainya, yang menyiratkan adanya kekuatan goib dari Tu yang bersemayam. Biasanya, orang-orang akan memberikan sesajen kepada benda yang memiliki nama Tu. Kapitayan ini, diadopsi oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam. Karena selama 850 tahun, Islam tidak bisa masuk pada kalangan pribumi yang mayoritas penganut Kapitayan. Karena apa? Karena para saudagar Muslim Arab yang belum paham ilmu tafsir dan takwil Al-Quran secara lengkap, menceritakan bahwa Allah itu duduk di atas singgasana bernama Arsy. Loh, itu kan seperti manusia. Orang-orang pribumi yang memahami Kapitayan, tidak bisa menerima logika seperti itu. Bagaimana Tuhan duduk? Itu kan sama seperti manusia. Dalam ajaran Kapitayan, tidak mengenal dewa-dewa seperti Hindu dan Buddha. Nah, pada zaman Wali Songo, prinsip dasar Kapitayan dijadikan sarana untuk berdakwah, dengan menjelaskan kepada masyarakat, bahwa Sang Hyang Taya, adalah Laisa kamitslihi syai'un. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis, yang artinya sama dengan Tan keno kinoyo ngopo, sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Wali Songo juga menggunakan istilah, sembahyang, dan tidak memakai istilah sholat. Sembahyang, adalah menyembah Sang Hyang. Di mana? Di sanggar. Tapi, bentuk sanggar Kapitayan, kemudian diubah menjadi seperti langgar-langgar di desa yang ada mihrabnya dan dilengkapi beduk, yang juga diadopsi dari Kapitayan.
Tentang ajaran ibadah tidak makan tidak minum dari pagi hingga sore, tidak diistilahkan dengan syom, karena masyarakat tidak ngerti, tapi menggunakan istilah upawasa, kemudian menjadi puasa. Orang-orang dahulu, jika ingin masuk Islam cukup mengucapkan syahadat, setelah itu selamatan pakai tumpeng. Jadi, Kapitayan selalu menyeleksi atas semua yang masuk. Jangan harap bisa diterima oleh Kapitayan, bila ada agama yang Tuhannya berwujud seperti manusia. Karena, alam bawah sadar mayoritas masyarakat Nusantara akan menolak. Tuhan kok seperti manusia? Agama Hindu pun, ketika masuk ke Nusantara juga diseleksi. Ajaran Hindu yang paling banyak pengikutnya waktu itu, adalah Waisnawa, atau pemuja Wisnu. Namun, karena terdapat ajaran yang menyatakan, bahwa Wisnu bisa muncul dalam sosok manusia, akhirnya ajaran itu habis tergusur, digantikan ajaran Siwa yang berpandangan, bahwa Tuhan tidak bisa mewujud sebagaimana manusia. Bang, bukannya agama dulu itu kejawen? Mari kita bahas dulu apa itu kejawen. Kata kejawen, secara gramatikal kebahasaan saja sudah salah. Dalam bahasa Jawa, tidak ada kata kejawen. Sebetulnya, kejawen diberikan kepada kelompok hasil reformasi yang dilakukan oleh Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar di daerah pedalaman. Reformasi dari masyarakat Kawulo, yang artinya budak menjadi masyarakat merdeka, sehingga menimbulkan konflik dengan elit Kesultanan Demak. Syekh Lemah Abang membentuk banyak sekali desa Lemah Abang, dari daerah Banten sampai daerah ujung timur Jawa. Para pengikut Syekh Lemah Abang, umumnya menentang tradisi ritual, dan fikih Kesultanan Demak. Dalam buku Negara Kertabumi, disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang pernah tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Oleh karena itu, pemahamannya terhadap sistem kekuasaan, banyak terpengaruh oleh sistem kekuasaan di Baghdad. Syekh Lemah Abang sebetulnya kelahiran Persia atau Iran, dan merupakan ulama sufi keturunan Nabi. Ketika balik ke Nusantara, dia melihat realita Kesultanan Demak yang masih meneruskan pola kekuasaan Majapahit. Jika ada masyarakat yang akan menghadap sultan atau raja, diharuskan nyembah dulu yang oleh Syekh Lemah Abang, dianggap tidak benar. Sebab, ketika Syekh Lemah Abang menghadap sultan maupun raja, dia tetap dengan posisi berdiri, tidak nyembah. Dan sejak itu, beliau melarang masyarakat menyembah jika menghadap sultan. Kita kembali ke ajaran Kapitayan. Ajaran pokok Kapitayan, yaitu, memayu hayuning bawono, atau menata keindahan dunia. Jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di Tanah Jawa, sudah ada satu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita, dulu sudah sadar diri jauh sebelum ajaran agama baru yang diimpor dari Timur Tengah, India, dan Cina hadir di Nusantara. Para leluhur kita merasa, bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukannya menjadi bahan perdebatan, atau malah dicarikan eksistensinya, lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa, sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat, atau kenyataan tertinggi, serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Orang Jawa dan Sunda, serta pada umumnya suku lain di Nusantara seperti Batak Parmalin, Kaharingan Dayak Borneo, Tumanurung Ilagaligo di Sulawesi, dan lain-lain di masa lalu, telah percaya akan keberadaan suatu entitas yang tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan dunia. Mereka tidak pernah menyembah, selain kepada Tuhan yang Maha Agung. Meskipun ia adalah seorang dewa atau Bahtara sekalipun, semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dan tentunya tidak layak untuk disembah sebagaimana zat yang maha kuasa. Karena yang mereka pahami, sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya. Namun memang tidak bisa dipungkiri, telah banyak orang, termasuk penghayat kejawen sendiri, yang dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur itu dengan praktik klinik dan perdukunan, padahal sikap itu tidak pernah ada dalam ajaran para leluhur dulu. Seorang hamba pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap soleh, akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif, atau tuah, dan yang bersifat negatif, atau tulah. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut ratu atau datu, yaitu cikal bakal gelar ratu dan datu bagi para pemimpin kerajaan Nusantara. Mereka yang sudah dikaruniai tuah dan tulah, gerak-gerik kehidupannya akan ditandai oleh pi, yakni kekuatan rahasia ilahi Sang Hyang Taya yang tersembunyi.
Itu sebabnya, ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti diri, Pinakahulun. Jika berbicara, disebut pidato. Jika mendengar, disebut piharsa. Jika mengajar pengetahuan, disebut piwulang. Jika memberi petuah, disebut pitutur. Jika memberi petunjuk, disebut pituduh. Jika menghukum, disebut pidana. Jika memberi keteguhan, disebut piandel. Jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur, disebut pita puja, yang lazimnya berupa pinda, atau kue dari bahan tepung, pinang, pitik, pindodaka kriya, atau nasi dan air, serta pisang. Jika memancarkan kekuatan, disebut pideksa. Jika mereka meninggal dunia, disebut pitara. Sehingga, seorang ratu atau datu, adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya. Seorang ratu atau datu, adalah citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Namun zaman pun berganti, dan keadaan dunia juga berubah sangat drastis. Ironisnya agama Kapitayan sebagai tuan rumah, pernah ditekan hebat oleh para tamunya. Contohnya ketika zaman Kerajaan Kadhiri, penganut agama Hindu yang mampu merangkul penguasa saat itu, menekan golongan Kapitayan. Sehingga, mereka harus naik ke Gunung Klotok dan Gunung Wilis, di mana artefak peninggalan Kapitayan banyak tersebar di sana, yang sebagian dibawa oleh kaum penjajah ke Leiden Belanda, dan berkembang menjadi aliran kepercayaan Hasoko Jowo, yang justru bermarkas di Leiden Belanda sana. Lalu di zaman Kerajaan Tumapel atau Singosari, kejadiannya pun sama, penganut agama Hindu-Buddha menekan hebat kelompok ini, hingga mengungsi ke pesisir selatan Tanah Jawa. Selanjutnya di zaman Kerajaan Demak, penganut agama Islam yang melakukan penetrasi, bahkan hingga sekarang ini. Dan yang terakhir di zaman kolonial, penganut agama Nasrani mendapat tempat elit di sosial kemasyarakatan dan lainnya. Salah satu situs yang bisa kita kunjungi, adalah situs Semar di Cipaku Dharmaraja Sumedang. Dalam naskah Medang Kamulyan dari Dharmaraja Sumedang, arti Cipaku, merupakan kepercayaan Sunda Buhun. Disebutkan, Baginda Syah jadi raja di Kerajaan Medang Larangan, yang singgasananya dibuat oleh Nabi Syits alaihissalam di Cipaku setelah air laut surut menggenangi dunia. Yang disebut Cipaku ini merupakan peringatan tempat yang sudah surut dari air laut banyak pohon paku karena prahara alam dunia yang tergenang air laut. Hampir semua di Pulau Jawa, ada petilasan situs Semar, baik sejak peradaban Sunda dahulu, maupun dalam Babat Jawa. Menurut sesepuh PLB Dr. Andes Wisahya mengatakan, situs Purbakala ini, lebih tua dari situs Aji Putih maupun situs Resi Putih, Arya Bimaraksa. Awal mulanya ada Cipaku dari buyut Semar ini, entah siapa yang menanamkan batu situs Semar tersebut, tidak ada yang mengetahuinya. Dalam keyakinan penganut Kapitayan, leluhur yang pertama kali sebagai penyebar Kapitayan, adalah Dang Hyang Semar, putra Sang Hyang Mungkuham, keturunan Sang Hyang Ismaya. Mereka mengungsi ke Nusantara bersama saudaranya Sang Hantaga, atau Togog, akibat banjir besar di negara asalnya, dan akhirnya Semar tinggal di Jawa, sedangkan Togog di luar Jawa. Sedangkan saudaranya yang lain, yaitu Sang Hyang Manikmaya, menjadi penguasa alam gaib kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan.